Ada sudah saya upload di drive kita ibu yang drive skripsi yang di yang skripsi. Iya. Yang tadi Nur Alfifa Daring. Coba lagi kan kesimpulannya disebut aspek komitmen aspek dasar so Transkrip deh. Iya. Saya ceritakan seperti apa biasanya suasana. Pertanyaan boleh. Jadi aspek konklusi oke. Coba lihat di anunya conclusion. Nah, di conclusion itu dia di conclusion dia menjelaskan aspek. Coba kita baca di conclusionnya. Dia ngomong aspek di situ. Yang jurnal asli Pak. Jurnal yang ini si An. Ya. Oh iya. Aspek di conclusion. Toh? Nah, baru lihat data dimensi. Jangan dibilang dimensi langsung dimensi karena sinonimnya sama gitu. Karena kalau dalam bahasa Inggris itu tidak ada kata aspek. Ada barisnya nih. Iya belum saya. Ini berapa lama wawancaranya? 50 menitan. Banyak yang tadi. Itu apa lagi? Mungkin saya jelaskan. Apalagi tentang apa ya Tentang parental tabing. tulis ke sini apa parental tabing Dua kali minimal ini. apa deh Studi fenomenologis terhadap remaja yang mengalami parental tabing. apa yang mau dicari tahu Terkait dengan pertanyaan penelitian terkait dengan pengalaman Ya bisa menjawab itu literaturnya, makanya dibaca secara tuntas. Jangan hanya melihat tabel dimension. Nah, coba melihat di konklusinya. ini respondennya apa remaja Iya. fenomenologi Iya. kayaknya cocok itu tidak bisa memang nah itu usia begitu Remaja yang saya ambil itu yang remaja akhir itu. remaja akhir Iya. panjang ceritanya itu pendek-pendek susah kok dapat ini pemaknaan apa remaja yang parental tabing mau dicari tahu apa yang lagi apa pertanyaan penelitiannya Penelitiannya bagaimana pengalaman subjektif remaja menghadapi parental tabing dengan memang dia pakai ya dia memang pakai data skor, tapi kan tidak mesti juga ketika dia tidak data skor itu tahu juga yang mantap. terus bagaimana remaja memaknai parental tabing dalam konteks hubungan keluarga mereka. ini remajanya atau orang tuanya yang disasar Remajanya bagaimana ragu kak saya tidak kasih pertimbangan kemarin
Sudah Jibo ya. Waktu itu kita cari kita minta buat saya cari kira-kira di umur berapa remaja itu sudah bisa berpikirnya itu ya sudah bisa mendalami sendiri perasaannya. Nah jadi dari itu saya dapat sih kalau dari kayak usia remaja tengah itu sampai akhir mereka itu sudah bisa mulai mengenali perasaannya dan kayak menceritakan begitu. Tapi lihat tren datanya kalau enggak jangan dipaksa. Justru itu Ibu lebih kebanyakan remaja Ibu daripada yang kayak dewasa atau anak-anak yang saya dapat kemarin yang data yang kayak penelitian sebelumnya. Fenomenologi. Kebanyakan sih Bu yang kalau yang dulu itu kuanti. Itu masalahnya. Kamu kasih fenomenologi nih. Iya. Nanti kita lihat ini kalau cocok, kalau mereka bisa cerita mendalam diteruskan, tapi kalau tidak jangan dipaksa. Mungkin bisa ke orang tuanya, bagaimana dia memaknai perlakuannya ke anaknya, sadar enggak dia ke situ daripada kita paksa ke anaknya. Ya, bagaimana apa tadi? Bagaimana yang kedua? Bagaimana remaja memaknai parental public dalam konteks hubungan keluarga mereka. S2 itu bilang sama ada waktu pulang lagi bikin workshop olah data, Jaspi. Nah, itu berapa lama waktunya itu? Maksudnya selesainya? Mulai dari apa nih Pak? Mulai dari pasti kan dia menginstal. Jadi misalnya dia sampai ke mediasi, moderator. Iya. Mulai dari dasar tergantung sih Pak. Siapa tahu dia sih Pak? Mahasiswa juga. Mahasiswa. Rata-rata memang kuantitatif. Iya. Itu segala yang ada yang tadi ada nama kata. Harus dipakai nama lembaga. Komentarnya karena kalau pakai dosen lainnya dia bisa dihonor. Harus kena orang luar. Kemarin saya sudah tanya kita namanya lembaga dari luar. Iya. Kalau dia namanya dia bisa dihonor. Walaupun dia di sini bisa dibaca. Iya, tadi dia pakai sama dulu pernah tuh Bu Dewi. Dulu malah lebih parah, tidak satu kementerian. Udah. Iya, dulu Bu Dewi yang sekarang ditanya maksudnya promotor. Iya. Bawa materi. Pas ada dibentakkan surat tugas dari PP kan yang materi. Oh iya. Iya, kan kalau dia atas nama naik, bisa nih. Terus sekarang bisa nih kalau macam-macam. Halo, Burung. Gimana?
Kalau berkacang itu sama tanda tangan. Oh itu. Minta itu sama Pak Haji. Iya. Nanti saya. Iya. Tidak boleh sebenarnya karena ada nilainya. Kalau cari nilainya tidak ada. Iya. Sampai tangan itu bang. Misalnya nanti itu aja, nanti kami yang mesti saja beli. Ada sih Pak sih. Itu belum perlu jago. Harusnya diganti. Dia memang satu dia kemarin itu. Harusnya tanggalnya juga memang. Iya. Udah nyampe kan. Saya pikiran ke sini. banyak kan. Ada apa sih pasca? Tanya ini deskriptif. Ada masih pasca. Studi deskriptif parental public di Sumatera Barat. Itu kalau dibuka isinya ini Bu, kuanti juga. Iya, kayak dia mengukur tingkat parental publiknya orang tua. Ada menunya. Transkrip nilainya, ada nilai situ. Yang masalah. Saya ragu, Kalau belum ada saya ragu transkripnya, kalau itu dan belum ada tesis. coba lihat nih data 17 tahun ya, sekarang kelas 12 SMA. Ada printer, hanya di print di Masa dan tanggalnya. tujuan. Oke. Dan sekarang Ramadan dan biasanya cuma membaca komik atau menonton televisi. Tidak itu, masa baru teh. Berarti tidak sekolah sampai bulan Ramadan penuh. Berarti lebih cuma sebulan. Nanti di bawah nanti saya kata, toh, orang gitu, sama-sama. Suasana di rumah biasanya tenang, Iya karena pakai jarang terjadi pertengkaran. Biasanya melakukan kayak jadi orang itu kegiatan begitu kumpul bersama seperti waktu makan malam. Biasa juga berbincang, tapi seperlunya saja karena memang jarang mulai cukup dengan orang tua atau kegiatan kita mau kapalan ya. Setiap anu namanya. hubungan saya dengan orang tua dan saudara pesan tidak sampai terlalu mendalam karena dulu tapi sering diabaikan jadi tidak terlalu dekat. Nah ini kau perhatikanlah, dia bilang di sini sering diabaikan tapi jadi tidak terlalu dekat. Harusnya jangan langsung tanya pertanyaan baru, tanya sering diabaikan, bisa kau ceritakan. Karena ini penting ini kok karena kamu tanya pertanyaan baru, jadi kalau berdasarkan itu dalam keseharian itu seberapa sering berbincang, dia kan jadinya fitnah. Karena ini penting, dia sering diabaikan. Tapi kau tidak tanya ceritakan itu kenapa, situasi apa, diabaikan. Ini penting, harusnya ini digali, harusnya digali karena ditanyanya pertanyaan baru akhirnya kan cerita lain. Memang kan itu tidak semua itu pertanyaan harus ditanyakan deh. Orientasinya wawancara adalah menggali data. Jadi bukan seberapa banyak kita bertanya, tapi seberapa banyak data yang keluar.
Jadi kontrol diri untuk tidak bertanya, simak, perhatikan jawaban dari responden. Nah, kalau ini kan mana penjelasannya ini? Sebenarnya cukup jarang karena wawancara mendalam. Cerita. Bisa jadi hari di checklist kan kamu juga pasti tahu ini mami tahu. Koreksi cara wawancara nah. Baca kembali teknik wawancara, bagaimana harusnya melakukan wawancara. Karena kulihat ini panjang-panjang dan sering-sering kamu mengajukan pertanyaan. Kan dalam wawancara itu selama dia masih mau bicara, masih ada tanda-tanda mau bicara, kita kan cukup mengangguk. Oh begitu, terus jadi begitu. Oh bisa kamu lanjutkan lagi. Atau misalnya yang tadi ada cerita tentang ini, bagaimana ya maksudnya, ceritakan dong. Daripada banyak memberikan pertanyaan, itu akan lebih natural. Sama kalau ngobrol, nah ini kan susah ini lepas skin satu, dan semua usahamu untuk menggali lain tidak ada menjelaskan dia. Karena sering diabaikan jadi tidak terlalu dekat, harusnya ditanya, diabaikan. Bisa aku ceritakan ya. Biarkan, dengarkan dia cerita, perhatikan, anggukan kita itu stimulasi juga dia cerita. Bukti bahwa kita perhatikan, kita catat yang penting. Nanti kalau dia betul-betul mentok, kita bisa tanya, kasih pertanyaan, tapi pertanyaannya juga yang masih related, yang ingin kita mau gali, yang ingin kita gali. Nah, kalau misalnya kita rasa informasinya sudah lengkap, baru kita pindah pertanyaan baru. Begitu adik sayang. Nah, coba ini secara umum nggak ada ceritanya panjang. Kita boleh dibilang tanya jawab, tanya jawab, tanya. Bisa nih kak. Sampai berapa halaman ada barisnya. Kasih lihat ke contoh wawancara nanti. Bayar kasih bayar. Ujian itu PD persetujuan durasi wawancara 45 menit. Ini kan pasti awalnya pendek-pendek. Nah, tapi ada responden dia panjang, cerita panjang kayak gini. Dia bisa cerita, kelihatan mana yang dia cerita panjang. Itu kan panjang. Tuh. Kalau dilihat datamu, maaf. Kalau dilihat datamu ini, rata-rata singkat deh. Iya, bukan memang kayak harus kayak saya betul-betul pancing itu. Nah makanya saya tanya itu remaja cocok kah untuk fenomenologi? Tapi kalau berarti Satu, yang kedua, betul Mika cara tak wawancara.
Jangan dulu tanya banyak-banyak kalau tidak dekat sama dia. Apa tak ini? Ada iya temanku Akrab. ndak tahu Nah misalnya. itu juga belum akrab, akrabin dulu. yang lama dari Nanti kalau sama aja kita ngobrol, toh akrab tapi baru mau bisa orang terbuka cerita panjang lebar. Posisikan orang itu, ya kan, buatlah bagaimana orang itu memposisikan kita seperti sahabatnya. Kan kalau sama sahabat Ki, semua diceritakan panjang lebar gitu. Nah itu satu. Yang kedua, ketika kita wawancara, peka Ki, oh ini masih belum clear, belum tuntas, jadi tanya pertanyaan baru. Dek, begitu. Nah jadi susah Ki sayang. Satu, saya memang meragukan itu remaja untuk bisa cerita mendalam. Ini paling fenomenologi ya Dek. Saranku kalau memang susah, geser ke orang tuanya. Oke, kalau misalnya kan untuk menghindari mungkin nanti kayak stuck di remaja, kalau misal aku ganti apakah kebanyakan data awal dan penelitian-penelitian sebelumnya itu tentang remaja, apakah bisa kalau misalnya kayak justru dari remaja itu saya mau gali tentang orang tuanya karena kayak sudah dapat maka data dari remajanya. Iya cocok itu Mi. Kalau gali sebenarnya bagaimana dia memaknai perlakuan orang tuanya yang parental pubbing kan. Ini kan yang mau digali memang. Tidak, Bu. Kalau maksudku kalau saya ubah subjeknya di orang tua, maka tidak apa-apa kayak data awal. Kan saya sudah dapat data awal Iya. bagaimana perasaannya Tidak remaja. apa-apa. Berarti Pertanyaannya diubah. Mengapa orang tua melakukan parental pubbing? Gitu. Bagaimana orang tua memaknai perlakuannya itu, menyadari kan, sadar enggak dia itu mengabaikan anak, sadar enggak dia. Dan ketika ada situasi-situasi seperti itu, yang dia lebih perhatian ke gawainya daripada ke anaknya, apa dia sadari itu dia sedang melakukan pengabaian dengan yang kita istilahkan itu parental pubbing. Dia sadari itu sebagai apa? Nah itu bisa. tapi kalau wawancara begitu kan boleh saya sebut parental pubbingnya atau Kan kita jelaskan. Jadi ada penelitian kita topiknya tentang parental pubbing. Parental pubbing itu suatu kondisi yang begini, kan dijelaskan. Dan pertanyaan kita kan bukan parental explore kan lebih bilang apa yang bagaimana kesehariannya bersama anak, apa yang bagaimana dia menerapkan pengasuhan pada anaknya, bagaimana dengan kesibukannya, bagaimana penggunaan HP ketika bersama anak, kan begitu tuh, bukan bilang gitu tuh. Jadi coba kamu evaluasi dulu deh, tidak apa-apa cari dulu responden, tapi respondennya kenal baik dulu, baca gitu panduan buku, buka kembali itu materi wawancaramu, apa syaratnya untuk bisa melakukan wawancara. Mungkin saja dia tidak mau cerita banyak karena belum dekat sama dia, belum bisa terbuka. Building report itu penting. Nah, sudah itu ya setelah dia confirm untuk menjadi responden, perhatikan teknik bertanya. Pertanyaan itu tidak harus banyak. Dan probing pun tidak selamanya dalam bentuk bertanya. Diam pun itu sudah probing karena memberikan kesempatan mereka bicara. Penekanannya bukan pada seberapa banyak kita bertanya, tapi seberapa banyak data yang diceritakan. Ya Dek, ini masih dangkal. Coba kalau tinjau kembali, tandai kita
tadi saya sudah tanda itu diabaikan. Itu kalau memang mau lanjut sama responden ini, coba perbaiki hubungan. Kemudian apa namanya? Lihat bagaimana kemungkinannya lanjut. Evaluasi untuk memastikan bahwa betulkah tidak cocok di remaja, cari lagi satu responden. Kalau memang responden itu rupanya responden lain tidak begitu, berarti kita cari responden yang tepat. Tapi kalau memang tidak bisa cerita panjang, berarti kita geser ke orang tua. Tidak? Ya. Siapa pembibitasnya saya? Kita juga. Oh alah. Kita juga. Iya. Oke, bagaimana kamu Ratu? Kalau saya Bu sudah buka wawancara 4 orang. 4 orang. Iya, sudah ada nih Sajo kirim. Di Google Drive Iya. itu. Sudah ada juga keterangannya. Dan sisa signifikan odorsnya Mami Bu, karena saya kan ambil studi kasus. Ada yang bersaudara saya wawancara di situ Bu, tidak apa-apa gitu. Dari Apa lagi Bu pakai nomor perantau? Perselingkuhan ayah Bu. Perselingkuhan ayah. Jangan. Nggak bisa nih. Satu orang saja. Satu kasus tadi dia menjadi signifikan others. Jadi misalkan ada dari 2 bersaudara ini ada satu yang lebih menarik saya rasa ceritanya. Misalnya nanti yang satunya saya jadikan saya signifikan. Oh jadi 3 orang itu dibuka. Coba bedeng apa? Skripsi. Kenapa dek? Ratu Bilkis Ibu. Transkrip wawancara sejak ya ada juga daringnya di Pak. Apa itu? Itu sosialisasinya ini Bu Rektor. Ada. Di mana disimpan itu? Oh, PKKS Pak. Nggak ikut ke saya. Jangan ada. Jam 10 sampai selesai.
Mana deh? Naskah. Apa ini tadi? Bill Gates di. Iya. Berapa menit ini, Dek? Kalau yang ini 50 menit. Tulis di situ dari jam berapa? Oh, iya. Sesungguhnya waktu. Dari jam berapa sampai jam berapa? Supaya ketahuan. Iya. Terus apa pertanyaan penelitian tak? Salah satu sih Bu, bagaimana dampak perselingkuhan ayah bagi anak perempuan? Oke. Tuh. Pertama kali saya tahu ada kabar kalau begini deh. Panjang cerita dengan respondennya. Dekat makin sama responden. Iya, temanku. Nah, ini maksudku. Beda dengan kita pendek-pendek semua. Nih, karena kan temannya, jadi kan dekat mi. Nah, kamu juga begitu. Pertama kali tahu itu waktu ada kabar kalau orang tua pisah. Tapi kalau kayak curiganya itu sudah lama mi, dari mungkin masuk SD, karena kan sempat dulu saya tinggal sama bapak sebentar di sini di Makassar, terus mama di kampung. Oh, LDM kiri. Iya, waktu masih sama. Nah, di situ setiap malam aku lihat ke bapakku kayak chattingan, tahu chattingan atau SMS. Nah, nggak tahu pakai apa terus, tapi berlangsung kayak hampir setiap malam. Terus bisa kadang ditanya, bilang kok mau dibelikan apa, tapi setahu kan dia yang beli, karena kalau ada yang datang kayak dalam bentuk paket lama yang baru ada, aku tahu itu ada itu perempuan waktu yang dibilang nih bapakku hilang dari tante enggak tante itu orang tua aku tuh cerita sama mamaku karena salah satu alasannya mau berpisah. Nah, ini juga tuh caranya responden tak bicara, tidak jelas jadi Iya. nanti bilang bisa, atau kalau kamu tahu maksudnya perjelas tidak, tapi sesuai dengan itu. Oh iya, afirmatifnya Bu. Penting untuk siswa termasuk apa manfaatnya itu positif. Namun banyak siswa yang baru terus dulu juga sebelum KI bapakku ini apa ada 1 bulan kayak kak sama sebelum kan ditolak di awal toh. Iya, kemudian setelah itu setelah mana ditandain kisah seperti tadi pertanyaan kalau pentingnya. akademik flow apa flow ya toh rendah apa Nah, termasuk ini prodi goda faktor apa yang dapat meningkatkan maksudnya dia cerita lebih banyak. akademik pun Ini pun harus dipastikan bahwa ini juga masih pendek-pendek, tapi ada ceritanya banyak. Yang ku klarifikasi beberapa itu Bu, makanya pendek. Kurang dekat. Terus itu kegiatan-kegiatan
Ini apa fenomenologi atau studi kasus? Studi kasus. Kau sudah tandai pernyataan penting di tapi sedikit ini yang kamu identifikasi sebagai pernyataan penting aja. Oh iya, mungkin bisa nanti saya. Nanti coba ini kan satu di pertanyaan utamanya, coba rumuskan ke beberapa pertanyaan. Pertanyaan. Tapi kan dampak perselingkuhan toh sama yang cerita dampak itu yang menjadi bikin maki anu deh, coba bikin ke alur cerita setiap responden yang menceritakan tentang dampaknya, tapi bagus kalau ada juga riwayat perselingkuhannya bagaimana, dampaknya apa. Kan 4 orang ini tuh sudah mengalami sama identifikasi perlunya wawancara tambahan. Jadi kalau misalnya ini ada pernyataannya kayaknya ini belum clear agenda Dibuat tabel itu, Bu. kalau wawancara tambahan kan sama sih seperti biasanya, seperti ini wawancara, tapi untuk matriksnya identifikasi misalnya pernyataan penting baru buat masukkan di tabel contoh. Ada pernah di kelas kualitatif itu pernah disampaikan tuh. Iya pernah, Bu, cuma beda-beda ki beberapa anunya dosen. Cuma sempat juga baca anunya cutting yang anak bimbingan anunya contoh tabel matriks. Kasih chat kan ya. Oh, jadi jumlah total kira-kiranya di ini kan hitung nih. Laptop konsumsi berapa? oh, kalau dijabarkan Pak begini kejadiannya nanti. Banyak di situ nanti ada harus uang sama itu. Kalau ini sama jadi sekarang jalannya pemesok ibu. Mahasiswa apa Pak? Mahasiswa fakultas. Oh, alhamdulillah. Maksudnya 300 juta lebih. Oh, Masih banyak lebih nanti kan habis uang nanti semua. kita pasca Ini yang pas saya tidak jelaskan, makanya saya aneh, nanti balik tapi dulu. Kan kalau yang begini Pak kayak ada penjelasan. Yang begitu, saya dulu. Ya, pokoknya ada kegiatan saya dulu. Berarti seberapa enggak? Jadi langsung bisa begini Pak jadinya deh. Kalau dikasih dia dua. Oh jadi Kan simpang kedua. Oke, merasa harus bantu sana ya. jangan dulu proposalnya Pak Di. Iya, proposal dulu. Ini kan. Kamu juga kegiatan. Prediksi dulu, prediksi. Ya apa juga? Makanya kalau misalnya kalau rekap 50 dulu kayaknya di Senin dengan anu di kalau 1 hari. Kalau misalnya 60 ya. rekap kegiatan. ini pengumpulan data, baca di sini ada nanti nah ini kan ini setelah ada tuh Rancangan kegiatan setelah Pak Di. ada ini buat begini jadi semua pernyataan penting taruh boleh pernyataannya di sini supaya gampang, semua yang sama maknanya kan mungkin karena kan dampak perceraian bagi perceraian ayah bagi anak perempuan, berarti dampak itu bisa jadi kita mengidentifikasi banyak dampak misalnya apa Sosialnya. ya cerita yang sama masukkan dulu di sini ini pindah ke sini, jadi cerita yang sama yang senada
masukkan di satu tempat kayak begini tuh, satu tempat, terus nanti kita lihat itu ceritanya tentang apa. Nah, proses mengkonseptualisasikan data cerita yang kita ini, menemukan deskripsi. Setelah dari deskripsi itu tuh tentang apa ya, kasih nama. Saranku buat mi dulu tabel, tidak usah pakai yang ada subnya. Jadi transkrip, deskripsi, tema, transkrip. Nanti kita lihat yang mana yang bisa menjadi bagian dari Itu ya itu jadi sebenarnya. Misalnya toh yang kamu bikin itu begini, ini kan misalnya misal semua yang cerita tentang yang sama maknanya. Misalnya ada cerita tentang ini kan tabelnya di sini misalnya transkrip ya, kutipan wawancara. Ini ada cerita di sini. Oh, cerita ini kita kasih nama merah. Ada lagi cerita, semua cerita tentang merah masukkan di sini, tentang merah. Jadi kutipan ada deskripsi, terus tema. Jadi misal ini temanya merah, ini ceritanya tentang merah, jadi temanya itu merah, itu merah. Kemudian ada lagi cerita, rupanya beda rasanya dengan ini. Ada cerita kita dapat, ini bukan merah, ada deskripsinya, beberapa cerita, beberapa sumber data ceritanya itu, oh ini namanya kuning misalnya. Semua ini cerita tentang kuning, jadi taruh di sini di tempat. Cukup ini saja dulu, ini deskripsi, kutipan pernyataan penting, deskripsi sama tema. Jadi semua yang cerita tentang hal yang sama itu dibuatkan di satu ditempatkan di tempat yang sama. Kemudian coba analisis apa maksud dari cerita ini, buatkan deskripsinya. Itu cerita tentang apa, kemudian namanya apa. Namanya itu temanya apa. jadi kayak temuannya itu temanya. Temanya, jadi kan kita pertanyaan penelitian dampak perselingkuhan toh. Dampak perselingkuhan. Mungkin boleh diidentifikasi perselingkuhan, perilaku selingkuh yang mana muncul dampak apa. Karena kan mungkin dampak itu bisa bermacam-macam, bergantung apa yang menyebabkan. Ya, bisa juga dari dampak itu bisa menimbulkan apa. Jadi nanti teman akan berkembang berdasarkan data. Jadi dengan cara begini, paham? Nanti juga kamu melakukan begini Nadek. Tapi pastikan datanya lengkap. Sambil kan pasti kita baca berkali-kali tuh transkrip. Setelah baca berkali-kali pasti kita paham toh, apakah data itu sudah cukup sesuai kebutuhan kita. Kalaupun ada yang tidak lengkap kan pasti kita mengagendakan pengumpulan data tambahan. Begitu juga kalau ada yang tidak jelas, ditandain sambil dibaca sambil ditandain. Nah setelah itu misalnya tadi apa yang diabaikan, ditelusuri, diabaikan itu kayak mana, situasinya bagaimana. Nah setelah dibaca lagi, memang harus berkali-kali identifikasi semua pernyataan penting, baru masukkan dalam tabel begini. Jadi cukup transkrip dulu, apa deskripsi dari kutipan transkrip yang cerita dari semua orang yang ceritanya sama. Jadi pun kalau ada signifikan others, masukkan juga signifikan others di sini. Ada data observasi, masukkan juga data observasi di sini. Kalau kita akan banyak sumber data toh,
masukkan juga di sini sehingga bisa kita pahami ini ceritanya tentang apa ini, apa deskripsinya, kasih nama. Nah, nanti berikutnya kita meninjau kembali ini tema-tema yang muncul, mana yang bisa, oh ini bagian dari ini misalnya ya. Nanti kita akan menemukan, oh misalnya dia ada lagi cerita ini, semua cerita sini dengan deskripsi, oh rupanya itu namanya gelap. Nah tentu merah, kuning itu berbeda dengan gelap. Nah itu bisa kita satukan ini, oh merah dan kuning ini merupakan subtema dari, ada lagi nantinya ya, ini jadinya subtema ketemu tema, ini warna, oh ini intensitas cahaya, ini gelap, redup gitu. Karena gelap ini tidak sama dengan hitam, karena hitam, kuning itu warna. Paham? Begini prosesnya. Berarti belakangan itu dibuat. Iya, supaya bikin dulu ya satu tabel ini. Nanti kita lihat, oh ini bagian dari ini bagian yang kita satukan. Fokusnya adalah baca semua sumber data masukkan di sini. Yang sama, ceritanya sama, dimasukkan. Jadi meskipun observasi, ada dokumen, ada postingan, masukkan kalau dia sama, setara isinya atau makna datanya. Gitu dah. Nanti bagi ke siapa ngeliat tadi? Afifah. Darahnya Sofi. Afifah dan panggilannya Bilkis. begitu Nade. Nah nanti tahap selanjutnya ini mau dikait-kaitkan antara tema yang ditemukan untuk bikin penjelasan. Berarti codingnya langsung kalau selesai semua wawancara responden. Boleh sih sementara, karena kan proses pengumpulan dan analisis data itu tidak bisa dipisah. Boleh sementara, tapi nanti akan clear ya, pastinya berakhir di semuanya kan. Kita baca, kita tandai kok rasanya tidak lengkap ya, tentunya kita turun ulang gitu. Tidak gitu. Tapi Bung Kak bertanya, wajib berarti signifikan order sebenarnya untuk studi kasus? Iya, bahkan harusnya kalau ada observasi, ada tergantung itu ada tadi. Ini. Pertanyaan ini itu membutuhkan data apa saja? Oh ya, butuh wawancara, data dari cerita orang yang mengalami. Berarti cerita, kita rencanakan wawancara. Apa pertanyaannya? Ayo kita bikin panduan berdasarkan ini. Terus butuh dong data observasi. Kenapa butuh data observasi? Kan mau ditahu bagaimana dia masih. Kenapa tahu? Apakah ini? Yang ini kita itu yang Wawancara kalau mau saya yang ini mana tadi? ini mah mana? Oh, saya butuh dong untuk jawab ini. Saya butuh pakai observasi. Apa yang diobservasi? Ini dibuatkan panduan observasinya. Oh, observasi kok pada saat wawancara? Bukan, itu pasti bukan observasi, itu wawancara. Karena tidak mungkin kau wawancara tutup mata toh. Jangan bilang waktu kau mengamati saat wawancara itu adalah observasi. Observasi juga direncanakan sebagai satu rangkaian pengumpulan data. Ini bikinkan panduannya, terus apalagi kayak gitu. Khususnya yang studi kasus, kalau yang fenomenologi kan gitu, fokus ke pengalamannya. Ya, siapa yang paham pengalamannya? Butuh orang tahu lebih, orang lain ada yang tahu enggak apa yang dia rasakan. Itu tidak sedetail yang bersangkutan. Gitu. Paham sih? Paham sih? Viva? Ya. Ada penguji lagi. Kualitatif. Bimbinganku Pak. Bukan. Oh,
Bah, insya Allah. Nanti mekar. Oh iya, insya Allah. Nah, gambaran kesehatan psikologis dan usia. Nah, yang mengalami apa ini? Oh, tetenya. Oh, jadi nenek-nenek yang mengasuh cucu. Iya, lucu. Nah, nenekku itu kak, nenekku mamaku. Itu ponakanku tinggal. Mereka sih happy saja. Tapi kadang kalau kodong, Beda gaya tuh kak biasa. kalau masih muda-muda Ji masih nikmati Ji. Tapi kalau tanya misalnya kodong nggak bisa mama gendong, nggak bisa mano Kalau mamaku yang bikin makan mandi itu jibede dia. Iya. Makan mandi. Lanjut malam sudah ini. Biasa. begitu nade. Iya Bu. Good luck. Betul, iya. Ini setengah 12 nih. Dua tujuh. Penghapus status PNS PTK diganti SNS. Oh iya, bantalan terus ini nih. Bantalan terus. Ngomong gitu. Cari lagi dia. Pusing untuk kerja lama. Nanti sedih, pulingan, mulai dilepas. Ada pak, ada memang tempat dudukan begitu. Biasa dulu teman-temanku pas proposal belikan. Jadi kayak biasa sih dulu pak. Yang mau mendudukan tesis kita. Yang mana semuanya? Belum sebenarnya Bu. Iya, kalau itu nade. Iya. Kalau pekan depan Ibu kembali lagi ke hari Rabu atau bagaimana? Harusnya masih sama, cuma yang beda hari ini karena jam kuliah berubah. Oh, karena Ramadan Bu. Iya. Dan memang ada berkabar di grup. Oh iya, hari Rabu balik. Bertanya di grup. Oh iya. Biar hari coba cek hari. Ya sih masih hari Rabu Kak. Good luck ya. Iya, makasih Bu. Semangat. Masih Bu. Woi, bukan. Ayo, kali dong. Sama berdua kan ya. Selesai loh. Iya, aman nih. Waktu itu kalau kerjanya deh. Dari yang terkena dulu banget, udah banget kan sekarang udah bukannya masuk, tapi misalnya kataan di situ di kelas udah nggak Tutup ya. tapi itu hari saya bisa mau anu kak duduk belajar bisa Oh, karena tuh balik itu saya kan orang ketemu aja tadi ngaput tadi udah pergi mana kamu kamu selesai bilang gitu tadi kumpul es kalau kemana berapa kamu minum jadi ya sudah nih dan dia memang anak karena begitu dapat kembali dari sebaris kemarin Mas, yang kau lihat begitu memang. iya tadi yang pegang tadi itu yang transit dulu tuh Ya, langsung semua di web. Kalau saya tuh kayaknya diganti jadi ke orang tua kalau ini langsung studi kasus gak sih kalau begitu apa? kasus berarti nanti yang menyebut signifikan order semua orang tuanya enggak Belum tentu kayaknya cari dulu yang dekat-dekat. oh iya tapi termasuk waktu berapa yang uang saya kan Baru di satu ya syukurnya baru di satu.
bangga karena yang D-nya itu belum bisa. Pekan ini bisa, pekan depan bisa. Itu hari saya itu sebelum memang wawancara, bimbingan Kak lagi, bimbingan Kak dulu buat wawancaranya. Makanya aduh ini sudah wawancara konsultan itu lagi. Terus malah ibu bilang, jadi ini pertanyaan yang ini yang mau dipertahankan, ini pertanyaan yang harus mohon. Atau kan dulu kapan nih kalau sebelum pulang ke orang tua konsumsi dulu betul. Sebelum turun ke orang tua konsultan dulu ke ibu supaya ibu kan. Kalau di Reza caranya menjawab ibu tuh kayak lebih pro ke orang tua tadi tuh caranya. Iya, itu dari dulu studi kasus Apa? Awalnya itu kayaknya dia disuruh ke fenomenologi. Terus studi kasus belum habis kan, tapi kayak lebih masuk ke fenomenologi kurang aku karena aku nggak mengalir mengenai ini mereka mereka mau pengalaman gitu. Kemudian studi kasus sebenarnya nggak pernah kenal sih studi kasus kan bilang nih dia tuh ketua bidang lapangan berdesain di sekolah di makan sehari-hari nanti aku tuh nggak tahu. Setuju sih Pak. Itu kan namanya sekuanti itu. Awalnya sekuanti yang variabel yang sama parental kawin tapi kuanti. Nah itu di situ dia Bu Ira lagi justru sarankan Kak kuali. Sarankan Kak kuali baru di situ nih. Kita jujur mau studi kasus tapi kayak membantu Kak ini. Nah, itu bilang oh iya ini bisa di fenomenologi. Malah tuh Bu Ira dibantu Kak cari juga penelitian. Dan awalnya 3 tuh tapi kayak 3 di situ, nah yang dia carikan itu ada 3 di situ, menurut gue kemudian kamu udah banyak sekali jadi